Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selamat datang kembali di video pembelajaran statistika bersama saya di sini, Sacan Hirzi dengan NIM 240934700234 dari Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Fakultas Vokasi. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu topik yang penting dalam pengambilan keputusan teknik, yaitu uji hipotesis. Topik ini sering dianggap ribet, tapi sebenarnya kalau sudah ngerti alurnya, justru bisa jadi alat bantu yang powerful banget. Apalagi buat kalian yang kerja di bidang pembangkit energi. Kita akan bahas pelan-pelan, mulai dari konsep dasar sampai ke contoh nyata yang nyambung langsung ke dunia kerja. Misalnya, gimana kita bisa tahu kalau performa panel surya, turbin, atau generator itu masih sesuai standar dan enggak. Berdasarkan data, uji hipotesis ini ibarat alat buat ngecek apakah suatu klaim itu masih masuk akal atau perlu dipertanyakan. Kita akan lihat gimana cara menyusun hipotesis, menghitung statistik uji, sampai membuat keputusan berdasarkan data. Dan tenang aja teman-teman, kita akan pakai contoh konkret dari lapangan. Gak cuma teori kosong, misalnya soal efisiensi panel surya yang menurun akibat kondisi lingkungan, atau suhu kerja turbin yang gak sesuai spesifikasi. Kalau ada bagian yang kurang jelas, atau kamu punya sendiri nih pengalaman soal penerapan uji hipotesis di tempat kerja atau magang, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Diskusi terbuka banget untuk kalian yang mau berbagi kisah. Dan kita terima ya semua pengalaman supaya pemahaman kita semakin luas. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai uji hipotesis untuk bantu kamu yang ambil keputusan teknik yang cerdas dan berbasis data. Oke, lanjut. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih itu uji hipotesis? Uji hipotesis adalah metode statistik untuk menguji asumsi tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Contohnya, menilai apakah konsumsi bahan bakar generator berbeda dari nilai teoritis. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut ya. Tujuan pembelajaran uji hipotesis. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama adalah untuk memahami dasar konsep uji hipotesis. Selanjutnya, untuk mengetahui prosedur pengujian hipotesis. Yang lainnya adalah untuk mampu membedakan kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Oke. Di sini kita juga jelaskan prosedur uji hipotesis. Yang pertama itu kita harus merumuskan H0 dan H1. Kemudian kita harus tentukan statistik uji. Selanjutnya tetapkan distribusi statistik dan tentukan nilai kritik. Selanjutnya kita kumpulkan data, lalu baru kita bisa hitung statistik uji dan kita bandingkan dengan nilai kritik. Oke, sampai sini paham ya? Kita harus menjalankan ini sesuai prosedurnya. Baru kita bisa mendapatkan nilai dan membandingkan dengan nilai kritiknya. Lanjut guys. Jenis kesalahan dalam uji hipotesis. Kesalahan tipe 1 delta, yaitu alpha maksud saya, menolak H0 padahal benar. Selanjutnya kesalahan tipe 2 yaitu beta, menerima H0 padahal salah. Nih kita kasih catatan di sini ya. Alpha lebih penting untuk dikendalikan dalam banyak kasus. Jadi alpha ini lebih diutamakan lah karena dia berguna untuk mengendalikan banyak hal dan banyak kasus. Lanjut. Notasi dalam uji hipotesis. H0 sama dengan hipotesis 0 atau hipotesis yang diuji. H1 merupakan hipotesis alternatif. Dan 1 alpha sama dengan tingkat kepercayaan atau confidence level. Jadi di sini sudah jelas ya kalau ini tuh berguna untuk hipotesis yang diuji dan hipotesis alternatif. Lanjut.
Di sini kita akan membahas studi kasusnya, yaitu uji hipotesis satu sisi. Kita akan jelaskan di sini yang sesuai dengan prodi di bidang saya dan yang satu linear dengan saya. Sebuah tim dari teknologi rekayasa pembangkit energi sedang mengevaluasi efisiensi panel surya di lapangan. Menurut pabrikan, efisiensi standar panel adalah 18%. Namun, kondisi di lapangan, debu, suhu tinggi, penurunan umur panel bisa membuat efisiensi menurun. Dari pengukuran terhadap 15 panel secara acak, ditemukan bahwa rata-rata efisiensi yaitu 17,3% simpangan baku dan 0,6% tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,01. Apakah secara statistik efisiensi panel di lapangan lebih rendah signifikan dari standar 18%? Oke, lanjut. Ini kita akan melanjutkan secara uji hipotesis dengan menggunakan langkahnya ya. Oke, langkah yang pertama yaitu kita menentukan hipotesis. Untuk menjawab soal secara objektif dan menghindari bias, kita harus membuat asumsi awal H0 dan lawannya H1. H0 atau hipotesis 0 atau mu sama dengan 18. Tidak ada penurunan efisiensi. Selanjutnya H1 atau hipotesis alternatif, mu-nya di bawah 18. Efisiensi lebih rendah dari standar. Yang pertama itu kita rumuskan hipotesisnya, karena kita tuh tidak tahu standar deviasi populasi dan n kita cuma dan n kita cuma 15. Jadi di sini kita pakai distribusi T student. Oke. Selanjutnya di sini ada langkah yang kedua. Sebentar deh. Sampai sini udah paham kan? Kalau misalnya kalian belum paham, coba deh kalian stop dulu videonya. Kalian komen aja di bawah, menurut kalian apa sih yang kalian kurang paham dan apa sih yang masih ngeganjel mungkin di pikiran kalian atau di hati kalian. Langsung aja komen di bawah ya. Siapa tahu ada yang bisa membantu dan bisa sharing-sharing juga. Oke, kita lanjut kembali ya. Langkah yang kedua, identifikasi parameter dan distribusi. Di sini mean-nya sama dengan 17,3 dan mu 0-nya sama dengan 18. S-nya di sini 0,6 dan N-nya 15. Itu DF-nya N-1 sama dengan 14. Karena standar deviasi populasi tidak diketahui, maka gunakan distribusi T. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya, langkah ketiga, itu kita menghitung nilai statistik uji. Yang pertama itu kita menggunakan rumus uji T. T sama dengan X min mu 0 per S per akar N sama dengan 17,3 min 18 per 0,6 per akar 15 sama dengan min 0,7 per 0,1549 sama dengan hasilnya min 4,52. Yang artinya di sini kita dapat artikan selisih rata-rata adalah min 0,7. Dan dibandingkan dengan variabilitas data, hasil ini cukup ekstrim ke arah kiri ya guys. Karena ini adalah contohnya lebih ke min. Oke, jadi lebih ke kiri condong. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ya. Langkah yang keempat, menentukan nilai kritis. Di sini nilainya alfanya itu 0,01 dan DF-nya itu 14. Dari tabel distribusi T, yaitu T kali 0,01 dikali 14 sama dengan min 2.624. Selanjutnya kita membandingkan dan ambil keputusan. Karena nilai T hitung min 4,52 kurang dari min 2,624, maka kita berada dalam daerah penolakan H0. Oke, jadi sampai sini sudah paham ya. Lanjut ya, kita masuk di kesimpulan dan interpretasi. Kita menolak H0 artinya ada bukti kuat bahwa efisiensi panel di lapangan memang lebih rendah dari 18%. Di dalam praktik, mungkin panel sudah mulai degradasi
atau umur lebih dari 10 tahun. Atau mungkin ada faktor eksternal lain seperti penumpukan debu, orientasi tidak optimal, atau suhu lingkungan tinggi. Oke guys, jadi di sini kita sudah sampai di slide yang terakhir. Jadi dapat kita simpulkan nih, dari analisis ini kita bisa lihat bahwa uji hipotesis bukan cuma sekedar ngitung atau pakai rumus, tapi juga tentang membuat keputusan yang masuk akal berdasarkan data. Entah itu soal efisiensi panel, suhu kerja turbin, atau performa sistem pembangkit. Uji hipotesis bantu kita menentukan apakah hasilnya normal atau ada yang harus kita periksa lebih dalam. Statistik jadi alat untuk mendeteksi, mengevaluasi, dan mengambil langkah nyata di dunia teknik. Kalau kalian punya pendekatan lain atau masih mau kasih kritik soal cara aku menghitung, silakan, free banget ya buat kalian, tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bahas di sudut pandang yang berbeda dan membuat diskusi ini menjadi pemandangan yang lebih luas. Oke, seperti biasa, terima kasih untuk kalian yang sudah sampai di video ini. Dan jangan lupa kalau kalian rasa video ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video pembahasan menarik selanjutnya. Video pembahasan ini seputar statistika, energi, dan teknik vokasi. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video pelajaran selanjutnya. Dan jangan cuma ukur, tapi pahami juga datanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Sacan, peace out.